Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Video ini membahas tentang pengetahuan atau intelijensi. Nah, pengetahuan merupakan cara manusia berada. Kebenaran dan kepastian pengetahuan manusia adalah kebenaran dan kepastian dalam hidup dan kehidupan manusia yang tidak pernah terhabiskan seperti sebuah kebenaran matematis. Apabila manusia tidak pas dengan dirinya sendiri, tetapi selalu berbeda dari dirinya sendiri, melampaui dirinya sendiri, maka demikian pula halnya dengan pengetahuan. Ia tidak tahu apa yang diketahuinya. Lalu, apa saja syarat-syarat ilmu? Nah, syarat-syarat ilmu adalah objektif, metodis, sistematis, dan universal. Kita semua mengetahui bahwa kita tidak pernah puas dengan pengetahuan yang kita miliki. Berapapun tinggi dan banyaknya, tak ada selesainya. Meski benar sekali pengetahuan seseorang, namun mungkin besar juga kehausannya untuk meneruskannya. Objek dari intelijensi ialah ada, yakni segala sesuatu ada. Yang pernah ada dan mungkin akan ada, baik merupakan kenyataan maupun khayalan atau hanya konsepsi saja. Intelijensi manusia dewasa terletak pada objektivitasnya. Orang dapat melihat hal yang dapat dalam dirinya ini. Menurut Descartes, roh justru mencapai hakikat sendiri dari realitas. Sedangkan panca indera hanya memberitahukan kepada kita apa yang berguna atau apa yang merugikan dari hal-hal tersebut. Segala penegasan, penilaian, kesimpulan, dan penalaran kita didasarkan kepada beberapa prinsip. Lalu apa prinsip-prinsip itu? Yaitu ada prinsip identitas, ada prinsip alasan yang mencukupi, dan ada prinsip kualitas efisien. 3 tahapan yang ada pada perkembangan akal budi manusia menurut Auguste Comte yaitu ada tahapan teologis, yaitu pada tahap ini manusia berusaha menerangkan segenap fakta atau kejadian dalam kaitannya dengan teka-teki alam yang dianggapnya berupa misteri. Segala-galanya termasuk manusia sendiri diterangkan dalam hubungannya dengan kekuatan yang sifatnya misterius. Dalam tahapan ini ada beberapa cara berpikir atau bentuk berpikir manusia. Nah, yang pertama ada fetisisme dan ada animisme. Dalam kedua bentuk berpikir ini, kita bisa menyaksikan bagaimana manusia menghayati alam semesta dalam individualitas dan partikularitas. Misalnya, manusia purba tidak mengenal konsep dasar. Benda-benda tidak mereka mengerti dalam konsepsi umum, tetapi sebagai sesuatu yang individual dan singularitas. Lalu ada tahapan metafisis. Pada tahap ini manusia mulai mengadakan perompakan atas cara berpikir lama yang dianggapnya tidak sanggup lagi memenuhi keinginan manusia itu sendiri. Untuk menemukan jawaban yang memuaskan tentang kejadian alam semesta, pada tahap ini semua gejala dan kejadian tidak lagi diterapkan dalam hubungannya dengan kekuatan yang bersifat supranatural atau rohani. Nah, ada juga tahapan positif. Pada tahap ini adalah tahap final atau tahap akhir. Seperti halnya proses alam yang lazim terjadi. Sebelum akhirnya dewasa, maka harus melewati masa anak-anak dulu. Manusia harus mengalami masa transisi pada masa remaja. Demikian juga sebelum sampai pada tahap positif. Akal budi manusia melewati terlebih dahulu tahap teologi ke tahap transisi, yakni tahap metafisis. Sekian dari penjelasan intelijensi dari materi filsafat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.